Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang pemasangan AC wall mountain atau AC split. Kemarin kita belajar tentang peralatan yang digunakan ya untuk di sini ada toolsnya, di sini untuk pemakaiannya jenis AC-nya menggunakan refrigeran yang apa. Baik, untuk hari ini nanti kita akan ke yang lebih detail di pertahapan untuk pemasangan AC split ini. Nah, tentunya untuk pemasangan ini nanti yang diperhatikan adalah masing-masing produk ya. Jadi setiap produk itu biasanya dia punya buku pedoman, buku manual untuk pemasangannya seperti apa. Oke, baik. Nah, ini untuk alurnya. Yang pertama pemasangan flat mounting atau bracket ya. Yang diperhatikan yang digunakan di sini adalah water pass. Jadi ingat di materi sebelumnya kalau pemasangan indoor itu dia rata jadi tidak perlu dimiringkan. Nah, makanya perlu kita menggunakan water pass. Kemudian saat meletakkan unit indoor, pastikan di bawahnya dikasih alas. Ya kalau ada kardus saat kita beli atau kalau ada ya ditaruh di karpet. Jadi nanti depannya tidak tergores. Selanjutnya ini untuk pemasangan bracket. Nah, inilah menyesuaikan jenis produk. Ada yang minimal nanti 5 baut di sini, bagian tengah, kiri, kanan. Nah, ini yang penting. Ada juga nanti yang memang harus 7 baut. Ya, makanya diperhatikan di manualnya. Kemudian untuk melubangi dinding, diameternya lebih kurang 65 mm atau 6,5 cm ya. Kemudian posisinya agak miring. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan. Saat kita membuat lubang, di luar pastikan tidak ada beton ya atau tiang. Kemudian menyesuaikan kira-kira lubang. Lubang kan biasanya kalau bangunan baru dia sudah disiapkan lubang AC. Nah, berarti kita masang bracketnya juga harus kita sesuaikan. Jaraknya seberapa? Di sini ada pin, ada petunjuknya. Oh, di sini kira-kira tengah-tengah lubangnya di situ. Nanti ini di 190 derajat kemudian digeser ke sini. Kemudian sebelum indoor dipasang di dinding, pastikan untuk memasang kelistrikannya. Nah, kabel listrik yang ada di indoor dipasang dulu. Seperti ini beda jenis, ini beda. Kebetulan ini menggunakan materinya dari Daikin ya. Nah, kemudian pipa refrigerannya diluruskan dulu. Kalau unit baru itu kan biasanya miring. Nah, untuk meluruskannya menggunakan dua tangan, ini ditahan, kemudian ini juga menariknya pelan-pelan. Ya. Nah, selanjutnya untuk pemasangannya. Jadi masukkan tadi yang kabel semua tadi. Ini kan ada pipa gas, pipa cair, kemudian ini selang drainnya. Nah, di sini nanti, kemudian ini diisolasi, dijadiin satu, biar mudah untuk masukkan ke lubang ya. Nah, selang drain pastikan ada di bawah ya. Biar apa? Kalau misalnya ada kebocoran, dia tidak mengenai kabel, jadi kabelnya ada di bagian atas. Pipa, nah ini disatukan, masukkan. Nah, ini dikaitkan bagian ke atas, ya kan, masukkan dulu, kaitin atasnya, baru nanti di luruskan di bawah. Nanti ada biasanya ada pengaitnya, klik gitu. Nah, kemudian agak digeser ke kanan kiri sedikit, memastikan bahwa dia benar-benar terpasang dengan benar. Kemudian dengan jenis tertentu, misalnya kalau di produk Daikin itu dia ada yang dipakein baut di bagian bawah sini. Jadi di baut bracketnya ada bautnya di sini. Nah, selanjutnya pemasangan outdoor unit.
pastikan diketahui dulu kita memasang di bawah atau nanti di atas, berarti kan disiapkan model bracketnya seperti apa. Kalau di bawah dia pakai balok, misalnya ditaruh di tanah, kalau di atas misalnya berarti kita harus pasang bracket ya, gitu. Nah, pastikan sebelah kiri ini dikasih jarak minimal 25 cm untuk apa? Untuk kalau nanti servis ya. Gitu. Kan di sini ada untuk servis, kalau di sini tembok terlalu mepet kita nggak bisa untuk melakukan servis. Nah, untuk pekerjaan drain, nah ini pastikan dipasang dengan benar. Jadi nanti kalau tidak dipasang dengan benar ya nanti langsung netes dari bagian outdoor seperti ini. Nah, kemudian untuk memotong pipa, untuk memotong pipa kan menggunakan pipe cutter. Nah, modelnya seperti ini. Ada yang kecil, ada yang besar seperti ini. Diputar berlawanan jarum jam. Jadi diarahin ke sana, nanti diputar. Ya. Setelah diputar, ininya diputar sini. Putar, putar lagi, putar. Jadi pertama itu jangan terlalu muter terlalu banyak karena nanti pipanya akan penyok. Nah, kalau misalnya beli pipa yang panjang yang roll-rollan, nah ini diinjek kemudian nanti diluruskan dulu. Gitu. Ini untuk rute pemipaannya. Ini misalnya kalau di trainer seperti ini ya. Ini kan dari indoor lubang, kemudian ke bawah, kan ada pipa gas, pipa cair, ingat siklus ya. Berarti pipa gas yang besar apa yang kecil, pipa cair yang kecil apa yang besar, ya kan? Nanti tergantung jenis. Nah, kalau di sini pipa gas ini ditaruh di bawah, pipa cairnya di atas. Gitu. Ini yang liquid, ini yang gas. Yang gas berarti yang dari evaporator, yang liquid ini yang dari pipa kapiler, kondenser yang ada di dalam yang menuju ke evaporator. Nah, setelah dipotong ya, pastikan dulu di reamer, menggunakan reamer. Kalau enggak kan di sini ada pulse-nya, di situ ada serabut-serabutnya. Ini harus dihaluskan. Gitu. Caranya, pipanya diarahin ke bawah. Jangan ngerimer posisi di atas. Kenapa? Nanti debunya masuk. Jadi pastikan pipanya di bawah, kita ngerimernya di bawah. Diputar, diraut. Atau dikikir juga bisa. Ya kan? Tapi ya itu harus pelan-pelan. Dan lihat jenis pipanya. Kalau pipa tebal mungkin bisa, tapi kalau pipa tipis bisa jadi penyok. Setelah dikikir, nah ini kalau di reamer ini kan seperti ini. Ya, ada serabut-serabutnya. Kalau yang sudah ya seperti ini, dia rapi. Selanjutnya dimasukkan ke alat flaringnya. Nah, kalau menggunakan jenis yang merek ini, Tasco atau yang standar menggunakan torsi, ini sudah ada indikatornya. Jadi nanti digeser-geser dimasukkan. Gitu. Nah, untuk sisa pipa yang ke atas, kalau menggunakan jenis yang seperti ini, hanya 0,5 mm ya, jadi tipis sekali. Jadi dilebihin dari batangnya ini sedikit aja keluarnya. Kemudian nanti diputar perlahan ke kanan ya. Nanti sampai bunyi tek gitu. Jadi dia ada torsinya. Oh, ini berarti udah jadi flaringnya. Gitu. Nanti bisa diperhatikan di sekolah kita punya alatnya hampir sama tapi dengan merek yang berbeda. Kemudian ini diameter flaringnya yang benar. Kalau untuk pipa seperempat ini ukurannya 6,4 mm. Kalau yang 3/8 9,5. Kalau pada dasarnya itu nanti kita ada alat ukur untuk hasil flaring seperti ini ya. Nah, pastikan sebelum melakukan flaring nutnya dimasukkan dulu. Kalau tidak, kalau sudah di flaring kita nggak bisa masukkan nut kan. Jadi nanti kita harus potong lagi kemudian masukkan nut. Jadi kerja 2 kali. Itu yang penting. Nah, ini hasil flaring yang beberapa contoh yang kurang bagus ya. Ini belum di reamer tadi, ini pecah.
ya. Di sini ada retak sedikit atau ada goresan, ini penyok. Nah, ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Gitu. Nah, saat mau memasukkan ke nut, jadi pastikan dulu ini nggak ada goresan. Nah, ini yang bagus. Kemudian tidak ada goresan juga di nutnya, ya kan? Ini bagus, misalnya ini goresan. Kemudian kalau standarnya, jadi sebelum dipasang ke nipple seperti ini, itu dikasih oli dulu bagian dalamnya sedikit, baru dimasukkan. Nah, kemudian ini yang sangat penting untuk mengencangkannya, menggunakan 2 kunci ya. Kalau ada itu menggunakan kunci torsi seperti ini, nanti dia ada arahnya kemana, bisa bunyi tek. Kalau enggak, kita menggunakan kunci Inggris sama kunci pas. Seperti ini. Jadi kita dipegang pakai satu nut itu ke tangan kiri, satu nut yang mau dikencangkan menggunakan tangan kanan. Jadi menggunakan 2 kunci. Seperti ini. Ini kalau pemasangannya tidak sejajar, nanti bisa jadi penyok seperti ini. Ya, jadi yang bagus ya sejajar. Kalau dia agak miring gitu, nih lihat depannya miring, dia lama-kelamaan seperti ini. Nah, ini kalau tidak menggunakan 2 kunci, misalnya hanya pakai 1 kunci untuk mengencangkan, akan melintir. Nih nanti bisa dilihat unitnya di sekolah itu ada yang rusak seperti ini. Karena apa? Dia lupa gitu. Ya. Nah, saat membengkokkan juga menggunakan 2 tangan seperti ini. Kalau yang paling bagus menggunakan bending. Nah, kemudian setelah itu pasang outdoor sama seperti ini. Ini dipotong insulasinya menggunakan cutter ya. Gitu. Baik. Nah, nanti untuk selanjutnya jadi sebelum dibuka untuk bagian kunci L-nya itu atau suction-nya dan discharge-nya divakum dulu. Untuk vakum saya rasa udah praktek di kelas 11 ya. Nanti didalami lagi untuk teorinya. Baik, untuk hari ini sekian saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.